Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. 91,1 FM Radio Robani, Merajut Ilmu dan Peradaban, Generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, untuk kesempatan hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kembali di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Dan untuk kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki episode ke-36. Cukup lama kita tidak berjumpa dan alhamdulillah untuk hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan guru-guru kita juga sudah berkesempatan hadir di studio. Untuk kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu bicara berkualitas bila sesuai kapasitas. Ini dari judul kelihatannya sangat menarik sekali untuk diperbincangkan. Nanti seperti biasa antum juga bisa bersoal jawab di sisa waktu nanti jika memungkinkan di 0812 70 909 911. Taib, Generasi Urbani dan pemirsa KMTV, sebelumnya kita sapa dulu guru kita yang sudah berkesempatan hadir di studio untuk hari ini, Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Hayakallah Ustaz. Khair Ustaz ya. Naam. Barakallah fiik Ustaz. Taib, kemudian Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Khair Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Taib, Generasi Urbani dan pemirsa KMTV, untuk antum yang menyimak kita di kesempatan pagi hari ini, kita juga mengucapkan jazakumullah khair untuk semua media yang sudah menyebarluaskan dakwah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa beroleh manfaat nanti untuk apa yang akan disampaikan oleh masing-masing guru kita. Nanti akan dijabarkan masing-masing oleh guru kita sesuai porsi waktu yang diberikan insyaallah, dengan tema kita bicara berkualitas bila sesuai kapasitas. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja kepada pembahasan. Untuk kesempatan pertama kita mohon kepada guru kita atau kita minta kesediaan kepada guru kita, Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustadz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah azza wa jalla, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi as-sadati asy-syurafa wa ashabihi al-kiramin nubala wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil iqabi wal jazaa. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimuna wal muslimat bi taqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi bis sirri wan najwa.
فإنه قد فاز من اتقى وإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita yang hadir di studio pada kesempatan ini, Abuya Dr. Helmi Basri Ad-Dawudi LCMA, saudaraku yang menjadi host pada diktat kali ini dan juga sebelumnya, Ray Imran Hafizahul Maula, dan teman-teman rekan-rekan yang ikut meliput dan merilai, melive streamingkan kajian atau dialog ini, KMTP dan lain-lainnya, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang mendengarkan melalui 91,1 FM Merajut Ilmu dan Peradaban, ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Adalah kesempatan yang berbahagia di saat kita masih bisa bersama-sama bersua, berdialog, berdiskusi, dan bercengkerama. Apalagi yang mengandung tema-tema agama, yang dengannya lurus urusan akhirat kita, apalagi dunia. Oleh itu pada kesempatan pagi ini yang cukup sejuk, karena malam diguyur hujan rahmat dari Allah SWT, dan pagi juga masih mendung, kita kembali bisa bertemu di program Diktat Dialog Keilmuan Islam bersama Ustaz. Mudah-mudahan detik demi detik, menit demi menit yang kita lalui Allah hitung sebagai pahala, dan dijaga lisan kita, dijaga mata kita, dijaga hati kita dari hal-hal yang tidak benar dan dari hal-hal yang melanggar. Mudah-mudahan syukur kita berbuah nikmat yang senantiasa membuat kita syukur kepada Allah sang pemberi nikmat. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah. Kita tak lupa bersalawat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan kepada kita agama ini dengan sempurna, sehingga tidak ada lagi jalan kebaikan kecuali sudah beliau tunjukkan, dan tidak ada jalan keburukan kecuali beliau sudah peringatkan. Sampailah pada akhir tugas kenabian, Allah yang memberikan sertifikat kelulusan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu, dan sudah aku sempurnakan pula nikmatku kepadamu, dan aku ridha Islam sebagai agama bagimu. Ketika ayat ini turun, sahabat bergembira karena agama sudah sempurna. Berarti selesai tugas penyebaran agama oleh Nabi SAW. Tetapi yang paling alim di antara mereka, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, a'lamu ulama'id dunya, a'lamu ulama'il Islam, setelah Nabi SAW, beliau memiliki pemahaman yang lebih mendalam, yaitu kalau sudah sempurna
dakwah ini, selesailah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu masa berpisah dengan Nabi akan segera datang. Dan Abu Bakar juga paham bahwa bila Nabi wafat dan Nabi berangkat dan kita ditinggal sebagai umat, maka rentan akan terjadi perselisihan. Karena sang pemersatu itu sudah tiada. Sang pendamai yang membawa rahmat itu sudah pergi. Beliau adalah hakam yang paling adil. Beliau adalah juri yang paling jujur dalam memberikan nilai. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai patokan mutlak suatu kebenaran dan sebagai standarisasi tertinggi bagi suatu amalan dan keyakinan. Maka diwajibkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk belajar kepadanya dan membenarkan beritanya sebagai aplikasi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Allah SWT perintahkan kepada kita, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa kepadamu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Ambil di sini maksudnya adalah dijadikan sebagai agama dan pegangan yang kokoh untuk istiqamah. Wa manahakum anhu fantahu, dan apapun yang dilarangnya maka tinggalkan, jauhi, sudahi. Karena perintah Nabi pasti mengandung kebaikan, dan larangan Nabi di balik itu pasti ada keburukan. Maka berimanlah orang yang beriman, dan ragulah orang yang ragu, ingkarlah orang yang ingkar. Ciri khas orang-orang beriman Allah sebutkan dalam Al-Quran, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Rabbmu, mereka belum sempurna beriman sampai mereka menjadikan kamu hakim, menjadi penyelesai fima syajara bainahum, menjadi hakim yang memutuskan pada masalah apapun yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tak sedikit pun merasa ada penolakan, ada kesempitan dalam hati mereka. Wa yusallimu thumma la yajidu harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan menyerah sepenuhnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW peringatkan pula bahwasanya beliau sudah tinggalkan kita di atas mahajjah dengan meninggalkan banyak hujjah, dan beliau pastikan siapa yang berjalan di atasnya pasti selamat, yang siapa menyimpang daripadanya pasti tidak selamat. Taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. La yazighu anha illa halik. Tinggalkan kamu di atas jalan yang terang benderang, malamnya saja seperti siang. Tidak ada yang melenceng daripadanya kecuali pasti binasa. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ingatkan kita bahwa jalan beliau itu adalah yang lurus, dan menyimpang ke kiri kanannya adalah jalan-jalannya syaitan. Dan beliau katakan pula kepada kita bahwa siapapun yang akan hidup setelah Nabi meninggal, yang seperti yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, akan melihat ikhtilafan katsiran.
perselisihan yang banyak. Perselisihan itu akhirnya mengkristal, teraplikasi dan terimplementasi dalam lahirnya aliran-aliran keagamaan. Apa yang menimpa umat-umat sebelum kita pun akan menimpa umat ini. Ibtaraqatil yahud ila 71 firqah. وابترقت النصارى إلى 72 فرقة وتفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan umat ini ya biasa yang meniru-niru tentu lebih berkreasi daripada yang ditiru. Nasrani niru orang lain sebelumnya tambah 1. Islam meniru yang sebelumnya menjadi 73. Nah, Nabi katakan kulluha finnar. Semuanya berada dalam neraka. Artinya potensi masuk neraka. Dan illa wahidah kecuali 1. Subhanallah. Ini menjadi peringatan keras dan tegas dari Nabi SAW. Bahwasanya kecenderungan kita umat ini adalah menyimpang. Sebab dari sekian banyak mereka, 73 golongan, 72-nya cenderung menyimpang. Dan hanya 1 golongan yang istiqamah. Siapa mereka? Nabi jelaskan pula supaya kita tidak meraba-raba, menafsirkan sendiri-sendiri. Maka Nabi jelaskan bahwasanya yang akan selamat itu adalah man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang beragamanya persis seperti saya dan sahabat saya hari ini beragama. Apa ciri khas para sahabat? Sudah sama-sama kita ketahui dan ingat bahwa mereka adalah beriman kepada Nabi SAW dengan sepenuhnya, menyerah sepenuhnya tanpa ada sedikit pun keraguan. Inilah metode mereka. Maka selamatlah golongan sahabat daripada terpengaruh oleh aliran-aliran sesat. Walaupun aliran sesat itu sudah lahir di zaman mereka, tapi mereka selamat daripadanya. Apa sebab? Karena di zaman itu mereka adalah orang yang sangat hati-hati dan tidak mau mengatakan sesuatu dalam agama tanpa ilmu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Lalu Nabi ingat pula apa yang menyebabkan perpecahan itu terjadi. Tidak lain dan tidak bukan adalah karena menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Siapa yang hidup di antara kalian pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Apa yang menyebabkannya? Apa yang menjadi solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutlah sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang datang setelahku. Tamassaku biha. Pegang teguh itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajis. Dan gigitlah dengan gigi geraham. Ini cara selamat. Kemudian cara selamat yang kedua, yaitu yang menjadi sebab perpecahan dan perselisihan, yaitu wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Dan karena sesungguhnya setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah,
dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Kaum muslimin kaum muslimin, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Ini baru mukaddimah. Ma'asyal kiram. Terjadinya perselisihan, terjadinya bid'ah, dan yang mengada-ngada dalam agama, itu akibat daripada mulai berkurangnya ilmu. Karena antara ilmu dengan kejahilan adalah berlawan. Ilmu membuat orang berada di jalan yang terang, sedangkan kejahilan membuat orang meraba-raba, mengira-gira dan merasa-rasa. Akhirnya antara ulama dengan juhala pasti akan berseberangan. Bahkan antara ulama yang istiqamah dengan ulama usu juga akan saling bertentangan. Oleh sebab itu, ma'asyal kiram dirahmati Allah, Nabi SAW menyuruh kita mengambil ilmu daripadanya. Khudhu anni, khudhu anni. Khudhu anni, khudhu anni, ambil daripadaku. Dalam semua agama ini, Nabi SAW menyuruh kita mengambil daripadanya, bukan dari yang lain. Lalu datang ahlul jahli wal hawa mengatakan, la ta'khudhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ambillah daripada selainnya. Karena selainnya itu juga mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah syubhat yang dilancarkan oleh ahli-ahli syubhat yang diberikan ilmu tetapi tidak mengikuti ilmu, atau diberikan ilmu tetapi mendapatkan nafsu. Akhirnya umat menjadikan orang-orang yang tidak berilmu, seperti kata Nabi SAW, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazu min qulubil ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Abdullah bin Amr bin Al-As meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah tidak mencabut ilmu dari hati-hati hamba-hambanya, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Sampai-sampai tidak ada lagi ulama, akhirnya orang yang jahil dianggap ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, orang menjadikan orang-orang jahil sebagai pemimpin-pemimpin beragama. Akhirnya mereka ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, dan akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah SWT, karena besarnya kesesatan yang ditimbulkan oleh berbicara tanpa ilmu, karena berakibat berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Karena agama ini atas nama Allah. Siapapun yang berbicara tentang agama seolah-olah dia menjadi penanda tangan bahwa ini dari Allah SWT. Oleh sebab itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menulis kitabnya I'lamul Muwaqqi'ina an Rabbil Alamin, untuk memberitahukan kepada para ulama yang berfatwa dalam agama harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu, bukan dengan tanpa ilmu. Sebab seperti kata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, orang yang berbicara menafsirkan Al-Quran atau hadis Nabi SAW dengan ilmu, kalau salah tetap berpahala. Fa innahu man takallama fid dini bil ilmi fa huwa ma'jurun wa in akhta. Wa man takallama bi ra'yihi wa man takallama fil qur'ani bi ra'yihi fa huwa ma'thumun wa in asab. Orang yang berbicara menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu,
dia tetap berdosa sekalipun hasilnya benar. Sekalipun dia benar. Maka ini dilarang berfatwa tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu. Karena inilah yang menunjukkan ilmu yang berkualitas, karena memang yang melaksanakannya berkapasitas. Dalam agama ini, orang yang dianggap berilmu, orang yang berilmu adalah orang yang belajar, menghabiskan waktunya, mengorbankan kepentingan dunianya untuk mencari ilmu. Dan pada zaman sahabat Nabi SAW, kita dapatkan kanu yatadafa'un al-fatwa. Mereka itu saling menolak berfatwa. Bahkan seperti kata Abdurrahman ibn Abi Layla, adraktu fi hadzal masjid aktsara min 120 rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya temukan di masjid ini, itu dia Masjid Kufah, lebih dari 120 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma minhum min ahadin illa yatamanna ay yakfiyahu akhuhu al-fatwa. Tak satu pun mereka kecuali ingin yatamanna, saudaranya mewakilinya dalam memberikan fatwa. Artinya mereka tidak bersegera memberikan fatwa. Mereka sangat berhati-hati. Ditanyakan kepada Sa'id ibn Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, murid terhebat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ditanyakan kepadanya oleh salah seorang muridnya, saya lupa namanya, ditanyakan kepadanya, ya Sa'id, atau ya Aba Fulan, mali araka la taqulu syai'an fit talaq. Kenapa saya tak pernah mendengar syekh berfatwa satu pun dalam masalah talaq? Qala ma min syai'in min dzalika illa waqad su'iltu anhu. Tak ada satu pun masalah yang berkaitan dengan talak kecuali saya sudah ditanyakan tentang masalah itu. Banyak orang bertanya ke saya, walakinni akhafu an uharrima halalan au uhallila haraman. Au uhilla haraman. Tapi saya tidak mau, saya takut menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Oleh itu kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah, kita dapatkan mereka memang benar-benar berkualitas. Karena yang berbicara dalam masalah agama itu adalah orang-orang yang memang berkapasitas. Orang-orang yang benar-benar berilmu. Sampai ada di antara mereka yatadafa'un al-fatwa, saling menolak berfatwa. Bertanya ke seorang dari mereka, dia menolak. Is'al fulanan, tanya saudaraku si fulan, fa innahu a'lamu minni. Dia lebih berilmu dari saya. Lalu datang kepada yang ditunjuk, yang menunjuk nunjuk lagi pada yang lain. Is'al fulanan fa innahu a'lamu minni. Dia lebih berilmu daripada saya. Subhanallah. Sampai pertanyaan kembali kepada yang ditanya pertama kali. Pak, subhanallah. Ini yang hampir-hampir tak kita temukan hari ini. Bahkan di antara kita-kita yang dianggap sudah mengaji di atas manhaj sunnah Nabi SAW, merasa kalau temannya, saudaranya lebih duluan berfatwa, dia merasa rugi dan merasa terhina. Terbalik sekali dengan apa yang terjadi dengan sahabat Nabi alaihim ridwanullah wa ala nabiyina salawatullahi wassalamu alaih. Mereka justru bergembira bila saudaranya kafatul ma'unah, biarlah saudaranya mencukupkannya untuk berfatwa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu dosanya lebih besar daripada syirik. Ini dipahami oleh para ulama dari ayat dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala,
nukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, farattaba wa bada'a bil akhaffi dararan. Allah Subhanahu wa taala mengurut di sini memulai dengan dosa yang paling ringan. Ini kan dosa-dosa besar nih. Diharamkan dalam seluruh agama. Diharamkan dalam seluruh agama. Apa itu? Katakanlah innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Sesungguhnya Rabbku hanya mengharamkan yang keji, baik yang nampak maupun yang tidak. Jadi maksiat-maksiat yang terlihat, yang nampak atau tidak. Al-fahisha iza utliqat, kalau yang diitlak, dicabut secara mutlak, maknanya adalah az-zina. Dan termasuk di dalamnya al-liwat dan as-sihaq, yaitu zina, laki-laki dan perempuan, al-liwat, laki-laki sama laki-laki, as-sihaq, perempuan sama perempuan. Ini dosa besar. Sampai arsy Allah bergoyang dibuatnya. Ini dosa besar. Tetapi dibanding yang setelahnya, ini lebih kecil. Ma dhahara minha wa batan. Baik kekejian yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Wal isma wal baghya bi ghairil haqq. Dan segala dosa dan kezaliman tanpa hak. Ini lebih berat lagi pada maksiat yang pertama. Sebab maksiat pertama hanya pada orang yang melakukannya. Tetapi pada maksiat ini, al-itsm wal baghy, kezaliman, ini berkaitan dengan hak orang lain. Lebih berat daripada yang pertama. Oleh sebab itu syarat taubatnya pun bertambah. Kalau syarat taubat dari yang pertama tadi ada 3, sedangkan yang ini ada 4. Kemudian wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu tanpa ada dalil dan bukti dari Allah. Karena memang syirik tak pernah punya bukti. Semuanya hanya perkiraan dan pikiran. Tidak ada bukti, fakta dan data bahwa Allah memiliki sekutu. Maka dosa syirik ini dosa paling besar. Tapi ada yang lebih besar pada syirik dari sisi jenisnya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yaitu kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Subhanallah. Lebih besar daripada syirik? Iya. Sebab syirik itu dosanya hanya pada orang yang melakukannya. Tapi kalau dosa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, pindah kepada orang lain. Seluruh orang yang disesatkannya dengan tanpa ilmu tersebut, dosanya akan dia bawa pada hari kiamat nanti. Liyahmilu min auzarihim liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin. Subhanallah. Mereka akan bawa dosa-dosa mereka dan dosa-dosa orang yang disesatkan oleh mereka tanpa ilmu. Oleh itu kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT, maka dosa berbicara atas nama Allah itu lebih besar daripada dosa syirik itu sendiri dari sisi jenisnya. Sama ketika kita mengatakan maksiat bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat biasa. Ini secara umum. Sedangkan secara afradnya, secara parsialnya, ada sebagian maksiat lebih besar daripada sebagian bid'ah. Tapi secara umum apa sebab? Karena bid'ah disenangi oleh iblis, disenangi oleh syaitan. Sedangkan lebih disenangi oleh syaitan dibanding dengan maksiat-maksiat biasa. Apa sebab? Ahli maksiat dia merasa berdosa ketika berbuat, sedangkan ahli bid'ah merasa berpahala ketika berbuat. Oleh sebab itu datang dalam athar dari Nabi SAW, Allah tidak menerima taubat ahli bid'ah. Maksudnya ahli bid'ah dia susah diharapkan bertaubat. Allah tuh berikan taubat pada orang yang bertaubat. Allah berikan taubat pada orang yang bertaubat. Allah memang maha penerima taubat kalau kita bertaubat. Kalau kita tidak bertaubat, apa yang mau diterima? Tidak ada pengajuannya. Sedangkan Allah maha pengampun. Allah maha pengampun dan itu berdasarkan masyiahnya. Sedangkan syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan ini kita tidak lagi
seseorang melakukan atau berbicara atas nama Allah kecuali dengan ilmu. Termasuk ma'asyiral kiram dirahmati Allah, berbicara dalam agama tanpa ilmu adalah bermudah-mudahan mengatakan hadis-hadis palsu dan hadis-hadis dhaif, menyebarkannya di tengah masyarakat. Karena tidak satu pun hadis yang palsu dan hadis yang dhaif kecuali akan bertentangan dengan yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam katakan, man haddatsa anni haditsan yura annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibain atau ahadul kadzibin. Siapa yang meriwayatkan hadis daripadaku dan dia ragu itu hadis sabit daripadaku, maka tetap juga disampaikannya, termasuklah dia berdusta. Apalagi hadis yang tak diragukan palsunya lalu tetap juga dipakai dan digunakan, ini termasuk wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, termasuk ilmu yang tidak berkualitas. Dan yang tidak kalah dosanya besar dan terlaknat adalah orang yang mengetahui ilmu tetapi berfatwa tidak mengikuti ilmu. Dia tahu itu ilmunya, ini yang benar, tetapi dia tidak mau menjelaskan yang benar. Man atahu Allah ilman fa'akatamahu aljamahu Allahu yawmal qiyamati bilijamin min nar. Barang siapa yang Allah berikan ilmu baginya lalu dia sembunyikan dengan memfatwakan yang tidak dia ketahui, maka Allah akan kekang mulutnya dengan api neraka pada hari kiamat. Para ulama mengatakan yang terancam dengan neraka termasuk dosa besar. Maka menyembunyikan ilmu lalu memfatwakan yang tidak sesuai dengan ilmu, padanya tergandung dua perkara besar. Satu, dosa menyembunyikan ilmu. Dua, dosa berfatwa tidak dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita dari fatwa-fatwa yang tidak berkualitas, dari orang-orang yang tidak punya kredibilitas dan kapasitas. Insya Allah akan disempurnakan oleh beliau kita Dr. Helmi, dan memang beliau adalah bidangnya. Ya, kita dipersilakan kembalikan kepada saudara Kurey untuk melanjutkan dialog kita pagi ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk pendahuluannya. Masya Allah memang luar biasa sekali. Ternyata berbicara berkualitas bila sesuai kapasitas. Kalau tidak ada ilmunya, Masya Allah sekali Ustaz, ya, ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan pembahasan untuk mendengarkan penjelasan dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala nabi khairil bariyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Dr. Dasman, Saudara Ray yang setia bersama kita dalam setiap kali acara-acara dan event-event kita. Satu guru kita tidak bisa hadir, ya, Dr. Hidayatullah, karena ada urusan lain yang memang tidak bisa beliau tinggalkan. Mudah-mudahan urusannya dan urusan kita semua dilancarkan oleh Allah, dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga saudara-saudara yang hadir di studio, serta para pendengar dan para pemirsa KMTV dan Radio Robani dimanapun berada. Tiada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali dimudahkannya untuk menambah ilmu. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita miliki tidak hanya sekedar di lisan, di lidah saja, tidak hanya sekedar menjadi wawasan, akan tetapi ilmu yang masuk ke dalam hati. Karena kalau ilmu hanya ada di lidah, maka kecenderungannya hanya untuk berdebat. Dengan keahlian retorika mereka selalu saja memperdebatkan.
bahkan memperdebatkan hal-hal yang tidak penting lagi untuk diperdebatkan. Tapi kalau seandainya ilmu itu masuk ke dalam hati, maka yang akan muncul adalah ketakwaan dan ketakutan kita kepada Allah, serta kita semakin bersemangat untuk beribadah. Ibadah tidak lagi sebagai beban, tapi ibadah justru sebuah kebutuhan, sama seperti kebutuhan fisik yang kalau seandainya tidak dipenuhi, fisiknya akan sakit. Kebutuhan jiwa kalau tidak dipenuhi, maka jiwa juga akan sakit. Maka untuk itu kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara diktat yang kita taja ini benar-benar bisa memberikan manfaat dan menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bosan kita untuk bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah risalah itu benar-benar kita tauladani, benar-benar kita taati sunnah-sunnahnya, benar-benar kita jadikan idola. Jangan pernah mencari idola selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang memiliki berbagai macam bentuk kelebihan yang biasanya hanya karena ada satu kelebihan pada seseorang lalu dijadikan idola. Sementara pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada berbagai macam bentuk sifat-sifat yang baik, sehingga hanya beliau yang pantas untuk selalu kita rindukan dan selalu kita cintai. Mudah-mudahan kita semua insya Allah berhak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Para masyayikh, ikhwah sekalian, dan para pemirsa pendengar yang berbahagia dimanapun berada, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, bicara berkualitas bila sesuai dengan kapasitas. Kalau kita sebut bicara berkualitas, berarti ada pembicaraan yang tidak berkualitas. Dan secara fakta memang ada. Ada orang yang sudah seharian ngomong tidak ada faedah. Udah habis waktu untuk bercerita, kadang-kadang berujung pada pertengkaran. Nggak ada kualitas yang bisa diambil. Oleh karena itu ada kata yang berkualitas, ada pembicaraan yang berkualitas, dan ada pula pembicaraan yang sebaliknya. Dan satu hal yang perlu kita pahami bersama bahwa dalam kehidupan kita ini, apa saja yang muncul dan terbit dari kita, itu semua akan ada pertanggungjawaban. Bisa dalam bentuk af'al dari perbuatan kita, atau dalam bentuk akwal, perkataan-perkataan kita, atau bahkan saat diamnya kita. Ini tiga hal yang akan selalu harus kita waspadai, karena ini semua akan dipertanggungjawabkan. Perbuatan kita, perkataan kita, apa yang keluar dari mulut kita. Kalau perbuatan itu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, bahkan diamnya kita. Ada orang diam tetapi diamnya melahirkan keburukan. Ada pula orang diam tapi diamnya melahirkan kebaikan demi kebaikan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW meminta kita agar selalu melakukan sesuatu itu secara berkualitas. Maka dalam hadis Rasul dikatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayutqina. Itu saja.
Idza amila ahadukum ayutqina. Sesungguhnya Allah itu mencintai atau suka apabila seseorang di antara kalian itu melakukan sesuatu ayutqina. Harus berkualitas. Melakukan sesuatu di sini ya bisa dalam bentuk perbuatan dia, atau ketika ia mengucapkan sesuatu dalam bentuk perkataannya, atau dalam hal-hal yang lain, maka ayutqina. Hendaklah selalu berkualitas. Karena nanti kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun yang luput. Tidak ada satupun yang luput dari catatan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang terucap oleh lidah kita, lafaz apapun yang terucap oleh lidah kita, maka di sisinya ada malaikat yang mencatatnya. Ada raqibun, ada atid. Ada yang mencatat hal-hal yang baik, dan ada pula yang mencatat perkara-perkara yang buruk. Maka tidak ada satupun yang luput dari catatan Allah untuk kemudian nanti dipertanggungjawabkan di hadapannya. Oleh karena itu, melalui majelis ini atau melalui acara ini kita mengajak kita semua, khususnya yang berbicara, agar selalu mempertimbangkan kualitas dari apa yang dia ucapkan, kualitas dari apa yang dia buat, agar nanti dia mudah untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang demikian, bagaimana kita cara mengetahui satu bentuk ungkapan yang berkualitas itu atau satu bentuk perbuatan yang berkualitas itu? Ini menjadi penting bagi kita untuk mengetahuinya, agar setelah tahu itu kita punya standar, kita punya barometer untuk menentukan kira-kira berkualitas atau tidak. Maka ada beberapa hal untuk mengukur kualitas sesuatu, seperti perkataan yang berkualitas. Yang pertama sekali adalah apabila sesuai dengan ilmu. Ketika seseorang mengungkapkan sesuatu dan ungkapannya itu, pembicaraannya itu sesuai dengan ilmu. Ilmu di sini kalau kita bawa kepada agama tentu saja adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan kalau secara mutlak disebut ahlul ilmi, itu maksudnya adalah ahlul ilmi syar'i. Kalau disebutkan secara mutlak. Sama dengan ketika dikatakan ulama umpamanya. Tanpa mengaitkan dengan yang lain, maka yang dimaksud dengan adalah ulama syariah. Seperti yang ada pada ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang hanya pantas, yang hanya bisa takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ini ulama yang mana? Ulama syariah. Bukan ulama-ulama yang lain. Berapa banyak ahli fisika tapi tidak takut sama Allah, karena tidak ada iman. Maka iman dan Islam ini menjadi kata kunci untuk sebuah istilah al-ulama. Maka apabila sesuai dengan ilmu, maka dia akan berkualitas. Apa contoh yang tidak sesuai ilmu? Khurafat, tahayul, bid'ah, syirik. Syirik itu tidak ada satupun yang berkualitas. Oh, ini hebat syiriknya ini, tidak ada. Dan tidak ada pula satupun bid'ah itu yang berkualitas, tidak ada. Tapi tentu saja bid'ah yang hubungannya sama agama. Kalau bid'ah hubungannya nanti sama urusan dunia, ada pesawat, ada mic ini, kemudian ada alat-alat live streaming, itu bisa berkualitas karena bukan persoalan agama gitu. Karena ada juga orang yang ngomong-ngomong seperti itu, ya kalau begitu kamu pakai onta, pakai apa. Ini ungkapan yang tidak berkualitas juga, ini ungkapan seperti ini. Nggak ada kualitas ungkapan di situ, gitu. Nggak mengerti dia dengan apa yang sebenarnya. Oleh karena itu harus sesuai dengan ilmu.
apapun yang kita ucapkan, jika sesuai dengan ilmunya, kalau bicara agama adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnahnya, maka itu adalah ungkapan yang berkualitas. Yang kedua, harus sesuai dengan fakta. Harus sesuai dengan fakta. Ada orang mengatakan sesuatu, tapi faktanya ternyata tidak. Ada kadang orang menganggap ini tanah ini diambil oleh wali saya dari matahari. Tanah diambil dari matahari. Ini nggak ada kualitas, yang sama sekali tidak berkualitas. Karena tidak sesuai dengan fakta. Bagaimana cara mengambilnya? Jangankan sampai ke sana. Jam 1 siang aja ketika terik begitu panas nggak kuat kita menahan matahari. Ada kadang orang menuduhkan sesuatu. Berapa banyak ulama-ulama dulu yang dapat tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Tuduhan itu tidak ada satupun yang berkualitas. Karena dia tidak sesuai dengan fakta. Kalau ada orang berbicara bohong, kebohongan tidak satupun berkualitas. Dan bohong adalah salah satu dari penyebab utama penyimpangan dalam beragama. Kalau dia sudah mulai berbohong, maka dia akan melahirkan dosa-dosa yang lain disebabkan oleh kebohongan awal yang dia munculkan, yang dia ucapkan. Nah, oleh karena itu sama-sama kita jaga lisan kita agar tetap berkualitas. Kalau mengucapkan sesuatu hendaklah sesuai dengan fakta. Dan mengucapkan sesuatu tidak berdasarkan fakta, tidak sesuai ilmu itu sesungguhnya salah satu dari misi syaitan. Kita harus berhati-hati betul. Mengungkapkan sesuatu tanpa ilmu atau tidak sesuai fakta tadi itu adalah misi syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Jadi janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah adu mubin. Itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Kenapa demikian? Innama ya'murukum bis-su'. Syaitan itu akan senantiasa menyuruh kalian, memerintah kalian. Karena misinya memang itu. As-su', memerintahkan hal-hal yang buruk. Wal fahsya, yang perbuatan-perbuatan yang keji. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan senantiasa mengajarkan, memerintahkan kamu untuk mengucapkan sesuatu yang kamu tidak tahu. Mengucapkan sesuatu yang tanpa ilmu. Mengucapkan sesuatu yang tanpa ilmu, maka berarti dia telah menjadi prajurit syaitan dalam menyebarkan kesalahan demi kesalahan. Maka akan banggalah syaitan itu ketika ada orang-orang yang berucap tanpa ilmu, orang-orang yang berbohong mengucapkan sesuatu tanpa fakta, karena visinya semakin lancar. Apa yang diinginkan oleh syaitan itu semakin sukses dilakukan oleh hamba-hamba Allah, maka waspadai hal-hal yang seperti itu. Yang ketiga, bicara berkualitas itu meskipun singkat tapi padat. Maka Rasulullah yang paling berkualitas ucapannya. Oleh karena itu, kan Rasul itu Shallallahu Alaihi Wasallam diistilahkan untuk ucapan beliau itu dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu ungkapannya sangat singkat, sangat pendek, tidak bertele-tele, tetapi padat isi, padat makna. Satu hadis saja yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tidak sampai satu baris, bahkan tidak sampai setengah baris, tapi menjadi konsep bagi kehidupan kita. Jawami'ul kalim. Seperti umpamanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, la darara wa la dirar. La darara wa la dirar.
Tidak boleh mendatangkan kemudaratan dalam bentuk apapun. Baik untuk diri kita, kemudaratannya maupun kemudaratan untuk orang lain. Ada beberapa makna oleh para ulama dalam lafaz ini. Ada yang mengatakan tidak boleh memulai sebuah kemudaratan dan juga tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Kalau seandainya kita kehilangan sandal di masjid, bolehkah kita ambil sandal orang lain untuk ganti dari sandal kita tadi? Kita keluar masjid, kok enggak ada sandal saya? Udahlah, saya bawa yang ini. Enggak, la darara wa la dirar. Ad-dararu yuzal, menjadi kaidah oleh para ulama. Ad-dararu yuzal. Sehingga ungkapan yang diucapkan oleh Nabi ini, yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, ini menjadi konsep bagi kehidupan dan ternyata itulah inti dari syariat. Yang memang mengajak kepada menghindarkan sesuatu apa saja jika itu mendatangkan kemudaratan. Oleh karena itu sebenarnya banyak hal-hal yang dalam menetapkan hukumnya, dalam mencari hukumnya, banyak hal-hal yang sebenarnya kita tidak memerlukan langsung ada nas, ada ayat, ada hadisnya. Cukup dengan satu kata kunci ketika ada kemudaratannya, berarti Islam pasti melarang. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah mengatakan, "Idza askala ala ahadikum hukmu syai'in falyanzur ahadukum ila janibil mafsadah." Kalau seandainya kalian kesulitan untuk menetapkan hukum satu permasalahan, satu perkara, tengok dari sisi mafsadahnya. Kalau ternyata memang mendatangkan kemudaratan, yakin mendekati kepada keyakinan ada mudarat, pasti Islam melarang. Karena Islam itu datang untuk menghindarkan kita dari kemudaratan itu. Maka rokok itu tidak perlu dicarikan ayatnya sebenarnya, tidak perlu dicarikan hadisnya. Ya, karena ayat sudah selesai, tidak ada lagi akan turun, hadis juga tidak akan bertambah karena Nabi sudah wafat. Itu aja tunas itu. Tidak akan ada lagi. Ketika ada berbagai macam penelitian, dokter sudah meneliti, kepolisian sudah meneliti, BNN sudah punya penelitian, dan semua menunjukkan hasil yang sama. Ada ad-darar, ada kemudaratan. Sementara Nabi bilang, la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Enggak boleh mendatangkan kemudaratan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Apalagi kemudaratan itu ada pada dirinya dan pada orang lain pada saat yang sama. Nah, jadi Jawami'ul Kalim itu ciri-ciri Rasulullah SAW, dan itu adalah ciri-ciri dari ungkapan yang berkualitas. Maka kadang-kadang mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Ada sudah sekian lama ngobrol, bercerita, bercanda, tapi terkadang hasilnya hanya bisa mengeraskan hati. Hasilnya kadang mendatangkan permusuhan. Hasilnya tidak tahu apa yang akan diambil faedahnya. Berbicara berkualitas, maka pastilah akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan dari apa yang dia ucapkan. Maka Rasul juga mengatakan, khairul kalami ma qalla wa dalla. Ungkapan yang baik itu adalah qalla wa dalla. Sedikit dia, meskipun sedikit tapi dalla, dapat menjadi dalil, dapat menjadi petunjuk, dapat diambil arahan dari apa yang diucapkan. Sedangkan pada poin yang keempat, bicara berkualitas itu jika diucapkan oleh yang berkapasitas. Kalau seandainya kapasitasnya tidak di situ, sulit untuk mengambil hasil dan tidak berkualitas. Kalau seandainya ada orang datang kepada Ustadz Dasman umpamanya, Ustadz, saya sakit perut, apa obatnya? Datanglah ke dokter. Kalau kita sakit, datanglah ke dokter. Kalau diminta Ustadz Dasman umpamanya,
ini jalan ini kurang bagus, Ustaz. Kami mau buat jembatan besi yang mana kira-kira yang paling pas ini kalau jembatannya begini. Ada kapasitas-kapasitas. Yang berfatwa itu ada orang berkapasitas itu. Jadi tidak semua orang yang boleh untuk mengeluarkan fatwa, menyebutkan halal haram. Fatwa itu tidak dilakukan oleh orang kalau sudah doktor dia, kalau sudah profesor dia boleh berfatwa. Enggak. Ada orang doktornya politik tapi bicara halal haram. Ada orang doktornya ilmu komunikasi tapi bicara fatwa. Ini bukan merendahkan mereka. Bicaralah pada kapasitasnya masing-masing. Kalau memang dia punya banyak keahlian, silakan. Mungkin dia dulu pernah mendalami berbagai macam ilmu sebelum itu, lalu dia menguasainya, berarti dia kapasitasnya ada. Tapi kalau enggak, ini. Jadi sulit. Kadang-kadang yang menghalalkan yang dalam soal kesenian umpamanya. Bagaimana caranya kita mengambil fatwa haram-haram soal itu kalau seandainya memang pekerjaannya sehari-hari adalah itu. Nah, maka seandainya ada sesuatu yang kita geluti dalam keseharian kita yang ternyata itu salah dan difatwakan oleh para ulama itu adalah sesuatu yang salah. Terima kesalahan itu, anggap memang itu salah, meskipun saat itu dia belum mampu untuk menerimanya. Ini yang terjadi kadang lain. Karena ini menjadi kebiasaan dia, sangat biasa dia lakukan. Tiba-tiba ada penjelasan oleh para ulama bahwa ternyata itu adalah salah. Fatwa ini yang mau dirubah. Ini yang mau dihilangkan. Dua dosanya. Merubah yang haram menjadi halal, mengamalkan sesuatu yang salah. Jadi musik itu haram kecuali lagu Minang. Itu kearifan lokal itu banyak yang mengandung syirik juga. Kearifan lokal, budaya, dia dianggap sebagai budaya oleh masyarakat kita, mungkin ini kan perlu dipertahankan. Tetapi kalau seandainya di situ ada syirik-syiriknya, maka dalam Islam syirik akan menjadi terlarang. Walaupun disebut sebagai kearifan lokal. Kita bukan menentang budaya, tapi ingin merubah budaya agar menjadi lebih baik. Seandainya yang melakukan bukan orang Islam, ada kearifan lokal di satu wilayah, itu budaya mereka. Tetapi yang melakukan bukan umat Islam, silahkan. Karena mereka tidak terikat dengan halal haram tadi itu. Tapi kalau yang melakukannya adalah umat Islam, atau dibawa-bawa umat Islam untuk ikut mengamalkan, ini tidak bisa. Harus ada orang yang menyampaikan bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Karena kalau tidak ada orang menyampaikan bahwa itu adalah salah, maka ketika ancaman Allah itu turun, yang akan kena nanti bukan hanya pelakunya saja, tapi adalah semua kita. Oleh karena itu perlu untuk menyampaikan sesuatu yang seperti itu. Kalau seandainya pelakunya memang adalah umat Islam, berarti itu adalah satu kesalahan yang mesti harus ditinggalkan. Beda nanti ketika itu budaya orang lain yang bukan milik umat Islam, ya udah itu urusan mereka. Karena memang mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhwati fillah, para pendengar, para pemirsa, lebih kurang 4 hal ini akan menjadi ciri-ciri dari berkualitas pembicaraan. Harus berdasarkan ilmu, sesuai dengan fakta, jawami'ul kalim, dan diucapkan oleh yang berkapasitas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja oleh para ulama pun
dicoba itu dalam istimbat hukum itu ada di antara pembahasan terkait dengan karakter atau kapasitas ucapan yang saat diucapkan oleh Nabi itu. Apakah ucapan itu terkait dengan kapasitas beliau sebagai seorang Rasul, atau kapasitasnya terkait dengan sebagai seorang qadhi atau hakim, atau kapasitasnya ketika itu sebagai seorang pemimpin perang, dia mengatur strategi, yang bisa saja itu bukan langsung bimbingan dari wahyu. Itu sahabat bisa memilah-milah seperti itu. Sebagaimana yang terjadi pada perang Badar ketika Rasulullah SAW mengatur strateginya, lalu Nabi menunjuk satu tempat, inilah markas kita. Tapi Khabbab ibn al-Munzir ketika itu bertanya, ya Rasulullah, ini penunjukan tempat markas di sini ini wahyu atau tidak? Kalau wahyu, khalas, sami'na wa ata'na. Kita di situ, kalau memang wahyu. Atau hanya sekedar pendapat kamu dan strategi? Rasul mengatakan, la, indama huwa ra'yu wal harbu wal makidah. Ini hanya pandangan saya, ini strategi yang saya atur, saya pandang ini adalah tempat yang baik menjadi markas. Lalu kata Khabbab bin Munzir, kalau begitu ya Rasulullah, saya punya pandangan yang lain. Kalau memang bukan wahyu, saya punya pandangan yang lain. Markas kita tidak di sini, tapi kita pindahkan markas kita ke dekat sumur. Nanti kalau berperang, kita menguasai air. Kalau kita haus, kita punya air. Sementara orang-orang kafir Quraisy kalau mereka haus, mereka tidak punya air. Akhirnya Nabi meninggalkan pendapat dia, kemudian Nabi menerima apa yang diusulkan oleh Khabbab ibnul Munzir. Jadi kita ini apalagi di akhir-akhir zaman seperti ini tentu saja tidak akan punya semua kapasitas. Ada kapasitas-kapasitas tertentu, ada kapasitas orang sebagai ahli-ahli tertentu, maka bicaralah sesuai dengan kapasitasnya. Jangan berbicara untuk hal-hal yang bukan ada pada kapasitas dia sendiri. Karena man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib gitu ya. Barang siapa yang mengucapkan sesuatu itu bukan ahlinya dia, ata bil ajaib. Hanya dia akan mendatangkan keanehan demi keanehan. Kalau memang seperti itu harus berkualitas, maka apapun langkah yang kita lakukan untuk mendapatkan kualitas tadi itu akan menjadi ibadah. Semuanya akan menjadi ibadah. Kalau seandainya yang berkualitas itu adalah yang berbicara sesuai ilmu, maka berarti menuntut ilmu adalah sesuatu yang baik sebagai ibadah dan dianjurkan oleh agama. Dan kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dari para ulama. Berarti menghargai dan menghormati para ulama adalah sebagai satu kewajiban. Hilang keberkahan ilmu kita kalau seandainya kita tidak menghormati para ulama. Baik, ini mungkin yang sedikit sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan tadi, hendaknya ada faedah-faedah, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita terima, dan kembali saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk penjabaran materi kita di kesempatan hari ini, bicara berkualitas bila sesuai kapasitas. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ustaz ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita ambil faedah dan juga ilmunya guna terapan di kehidupan sehari-hari. Baik, di sisa waktu kita akan coba membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 081274909911. Yang pertama dari Nuha di seputaran Melati. Ingin izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah, untuk pembahasan hari ini cuman 3 poin yang dapat saya sampaikan untuk bisa dijadikan untuk bisa diberikan solusinya Ustadz. Karena ini sudah sepertinya setiap kali berulang. Yang pertama, untuk bicara berkualitas bila sesuai kapasitas, di masyarakat kita ini
dikasih panggung untuk orang-orang yang tidak sesuai kapasitas. Kemudian yang kedua, masyarakat kita juga gampang kagum dan percaya jika seseorang sudah berbuat kebaikan, apalagi dalam hal agama. Dan yang ketiga, kalau tak bisa jawab dari satu pertanyaan, katanya itu bukan ustadz. Ini mohon penjabarannya, na'am Ustaz. Jazakallah khair. Subhanallah, terima kasih kepada saudari atau saudara. Bisa saudara, bisa saudari. Saudari atau saudara Nuha yang telah membawa atau menyampaikan 3 pertanyaan yang berkualitas. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Innakumul yawma fi zamanin yakthuru fihi al-ulama wa yaqillu fihi al-khutaba." Kalian pada hari ini berada di zaman banyaknya ulama dan sedikit penceramah. Wa sayati 'alaikum zamanun yakthuru fihi al-khutaba wa yaqillu fihi al-ulama. Akan datang suatu zaman nanti banyak penceramahnya, sedikit ulamanya. Nabi SAW sudah ingatkan itu dalam hadis yang kita sampaikan tadi. Innallaha la yaqbidul ilma min qulubil ibad, walakin yaqbidul ilma yantazihu min qulubil ibad, wa inna ma yaqbidul ilma bimautil aw biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu dari hati-hati kita, tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Mereka akhirnya mengambil, jika tidak ada lagi ulama yang bisa dijadikan rujukan, mereka menjadikan orang-orang yang jahil tetapi diberi label ulama. Ya kalau sudah dapat SK jadi ulama, tidak mungkin tidak menjawab pertanyaan. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, lalu mereka sesat dan menyesatkan. Kalau melihat indikasi dan dinamika di dunia Islam secara umum dan di negeri kita secara khusus, orang lebih senang melihat atau orang lebih senang mendengar para penceramah daripada para ulama. Buktinya tabligh-tabligh akbar yang lucu-lucu lebih marak dan meriah daripada kajian ilmu. Kajian-kajian momentum peringatan ini dan itu lebih ramai daripada majelis-majelis ilmu. Bahkan kalau kita lihat juga kecenderungan, majelis-majelis ilmu cenderung tidak disukai, bahkan dalam tanda petik dimusuhi. Tapi kajian-kajian yang sifatnya retorika, dialektika, ini lebih cenderung untuk didukung dan dibesar-besarkan. Nah inilah zamannya, barangkali yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, zaman yang oratornya lebih banyak daripada ulamanya. Sehingga akhirnya panggung diberikan kepada mereka. Dan akhirnya berfatwa tanpa ilmu dan tidak sesuai dengan kapasitasnya. Allah musta'an. Orang yang barangkali menghabiskan masanya dalam kemaksiatan, lalu ya hijrah, disebut juga hijrah, tapi kadang-kadang salah hijrah. Kalau dulu Nabi hijrahnya ke Madinah, ini hijrahnya ke Roma. Jadi akhirnya salah hijrah sehingga akhirnya mengatasnamakan agama suatu pelanggaran agama. Apa sebab? Karena juga ditunjukkan oleh yang tidak berilmu. Tadi ingin saya sampaikan bahwa tidak berilmu ini bahayanya, atau berfatwa tanpa ilmu ini berbahaya di dunia dan di akhirat. Jadi di akhirat kita sebutkan dosa orang-orang yang disesatkan itu akan ditanggung. Kalau kita tahu ini besarnya,
pasti kita akan mengambil jalan selamat. Tidak bisa berspekulasi. Ya. Jalan selamat adalah qaulullah wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berspekulasi adalah perkataan si fulan dan si alan. Makanya kita akan mengambil jalan selamat. Karena jawaban kita tepat. Yaitu Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bukan menurut si fulan dan si fulan yang mengatakan. Kemudian pertanyaan kedua tadi. Nah, kemudian juga kita memang karena tidak berilmu tentu akan kagum dengan apapun. Orang yang berilmu tentang emas asli dan murni, tahu dia emas murni, dia tidak akan kagum dengan tampilan. Tapi orang yang tidak punya ilmu tentang itu, diberikan emas imitasi, dia pasti lebih mengkilat. Emas imitasi itu lebih kuning daripada emas asli. Sehingga lebih banyak dibeli orang. Dan juga kadang-kadang lebih enak. Gorengan lebih enak daripada makanan jenis lain. Tapi, dan murah meriah pula. Karena barangnya tersedia banyak, laku dan bisa didapatkan di mana-mana. Makanya, makanan-makanan fried yang digoreng, pasti lebih banyak peminatnya daripada makanan-makanan yang tidak digoreng. Apa sebab? Murah, meriah, enak, sedap, walaupun bermudarat. Demikian juga dengan agama ini. Orang cenderung melihat yang menyenangkan. Pasti nanti kalau para orang-orang yang tidak tahu makna dan nikmat ilmu dan hidayah, mereka komentarnya terhadap suatu majelis itu gimana? Luar biasa, dari awal sampai akhir tidak pernah berhenti ketawa. Nah, itu apa isinya? Pokoknya menyenangkan. Jadi ingin ceramah itu yang menyenangkan. Tidak boleh sesuatu yang sifatnya memperbaiki, meluruskan. Yang salah tidak masalah. Yang batil tidak masalah. Sesat tidak masalah. Pokoknya semuanya tidak masalah. Nah, kalau dai sudah seperti ini, dainya bermasalah ini. Ya, orang mengatakan Allah di atas, tidak masalah. Mengatakan Allah di mana-mana, tidak masalah. Allah bersifat banyak, tidak masalah. Allah bersifat terbatas 7 atau 20, tidak masalah. Berarti dainya bermasalah. Ini artis yang ingin menyenangkan orang. Makanya artis kan tidak banyak pikir dia, yang penting orang senang. Makanya semakin vulgar, semakin viral. Kan ada kasus yang terbaru apa namanya? Tidak sempat nengok. Nah, viral apa sebab? Karena semakin vulgar semakin disenangi, semakin menyenangkan. Ini metode dakwah artis. Tidak boleh meluruskan yang bengkok, tidak boleh menyunahkan yang bid'ah, tidak boleh menyebutkan batil itu batil, hak itu hak. Ini dai bermasalah. Kalau semuanya tidak ada masalah, berarti sedang bermasalah. Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kita dakwah itu tidak ada masalah. Semuanya ada masalah. Masa orang banyak melanggar dianggap tidak masalah. Apalagi yang dai-dai yang bikin masalah, menjadi sumber masalah. Allah musta'an. Kemudian itulah kita gampang kagum dengan retorika. Sehingga yang dilihat adalah retorikanya, bukan isinya. Kita lihat bahkan di kalangan penuntut ilmu sendiri. Kita belajar, ada syekh, Masya Allah, muridnya 3 orang, 2 orang, ya. Tapi dia tetap bertahan. Tapi yang retorikanya lebih bagus, diminati lebih banyak. Andainya digabungkan antara retorika dengan fakta dan ilmu serta realita, ini bagus. Makanya retorika tidak pula dilarang. Nabi SAW juga menggunakan ini. Tapi bukan retorika yang hanya retorika tapi miskin daripada data. Wallahu musta'an. Terima kasih, mungkin disempurnakan oleh Ustaz. Baik, jazakallah khair Ustaz. Mungkin ada tambahan Ustaz? Nah. Fadhal Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. 2 hal memang harus selalu kita upayakan. Satu tadi sudah disampaikan,
Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah tawadhu. Ilmu itu memang harus selalu diupayakan, maka kita harus mengaji, harus belajar. Orang-orang yang mudah berubah, mudah terpengaruh hanya oleh retorika atau hanya oleh penampilan, itu hanya mereka-mereka yang tidak memiliki ilmu tadi itu. Sehingga dia belum punya standar untuk mengukur sebuah kebenaran, dia belum punya satu kata pasti bahwa inilah yang mendekati kepada kebenaran itu, atau inilah sebuah kebenaran itu. Sehingga ketika dia mendengarkan ada orang yang penampilannya menarik, retorikanya juga mengagumkan, tapi padahal yang disampaikannya mungkin ada virusnya, ada racunnya. Siapa yang akan bisa memilter ini, yang akan bisa menyaring ini siapa? Tentu orang yang punya ilmu. Ada tiba-tiba tampil dai muda dengan ketampanannya, ternyata dia Syiah. Banyak itu. Habib lah. Menyampaikan sesuatu, di awal-awal mereka hanya akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya normatif gitu saja, belum menjurus kepada apa yang mereka inginkan sebenarnya, untuk mencari simpati dulu, untuk mendapatkan kekaguman dulu dari pendengarnya, yang pada akhirnya nanti dia justru akan menyampaikan apa yang sesungguhnya yang ingin dia capai. Apalagi Syiah itu dengan konsep taqiyahnya. Salah satu dari rukun beragama Syiah itu ya taqiyah. Taqiyah itu artinya ya berbohong. Sementara bohong itu minal kabair, adalah dosa besar. Maka Khomeini mengatakan, laulat taqiyah la zahaba madhabuna ila al-inqirat. Itu bahasa dari Khomeini. Kalaulah bukan karena taqiyah, mazhab kita habis sudah, binasa. Hilang, tidak akan diterima orang. Siapa yang bisa menerima untuk mengafirkan Abu Bakar, Umar? Dan mereka tidak akan sampaikan itu di awal-awal. Dan banyak orang yang sudah terkagum-kagum, apalagi anak-anak muda juga, karena dia muda juga. Tentu muda sama muda ketemu, cocok pula nampak bagi dia, menarik pula penampilannya. Tapi kalau dia punya ilmu, ada dia dasar-dasar keislaman, tahu dia, setidaknya dia sudah punya pengetahuan dasar tentang keislaman, ini yang benar, ini yang salah, maka saya yakin tidak akan semudah itu untuk menerima apa yang disampaikan atau apa yang dia dengar, karena dia sudah punya pengetahuan sebelumnya. Yang kedua memang yang harus ada adalah tawadhu. Jangan pula merasa kalau seandainya mengisi sebuah kajian lalu ada pertanyaan ketika tidak mampu menjawab lalu kemudian malu. Maka sebenarnya ungkapan la adri itu pada saat kita tidak tahu, itulah yang paling berkualitas. Jadi ungkapan yang paling berkualitas saat kita tidak tahu itu adalah la adri. Maka siapa imamnya itu saat yang bilang la adri itu nisful ilm. La adri itu adalah separuh dari ilmu. Dan itu hanya akan ada pada orang-orang yang memang memiliki sifat tawadhu, yang dakwahnya bukan untuk kepentingan dunia dia, dakwahnya bukan untuk pamor dan ketenaran, karena kata la adri itu sangat bertentangan dengan ketenaran. Dia tidak akan menjadi terkenal, kecuali terkenal dengan la adrinya itu nanti. Sementara itu menyakitkan, karena seolah-olah nampak di situ kalau dia tidak berilmu, dia tidak tahu. Apa yang diceritakan oleh guru kita tadi itu, ketika fatwa ada seorang bertanya kepada seorang ulama, udah jangan saya lah, coba tanya si fulan, dia yang lebih tahu barangkali dalam masalah ini. Yang fulan bilang jangan saya lah, coba tanya ke yang lain. Sampai pada akhirnya orang yang bertanya tadi kembali datang ditunjuk kepada orang yang pertama ditanya. Berarti dia yang paling berilmu itu kan. Kenapa bisa seperti itu para ulama dulu?
Karena mereka tahu bahwa menyampaikan fatwa hukum itu mereka sedang menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Karena hukum itu adalah khitabullah. Hukum syar'i itu definisinya apa? Kalau dalam ilmu usul fikih itu kan al-hukmu syar'i khitabullahi ta'ala al-muta'allaku bi af'alil mukallafin ala sabilil iqtida' awil takhir awil wada'. Jadi ketika dikatakan hukum syar'i itu adalah khitabullah, berarti semua hukum syar'i itu adalah khitab dari Allah. Dan para ulama yang menyampaikan hukum, mereka adalah wakil Allah dalam menyampaikan khitabnya. Maka nggak sembarangan mereka. Akan ada pertanggungjawaban. Kalau seandainya dia begitu berani menyampaikan sesuatu, dia tidak tahu, oh ya enggak apa-apa, boleh itu katanya, lakukan aja lah, di akhirat dia akan bertanggungjawabkannya. Orang tadi beramal atas fatwa dia. Bisa saja yang beramal dia enggak berdosa karena mukallid mungkin. Mukallid kan boleh dia ngikut apa fatwa ulama kan. Tapi kalau ulamanya itu yang tidak tahu diri, yang tidak tahu waktu, menyampaikan sesuatu, oh ini halal sementara bukan halal, berarti dia yang akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat untuk tawadhu itu harus selalu ada, harus selalu dibangun, dan sekali lagi semua kita harus berbuat untuk Allah, orientasi kita harus akhirat, bukanlah orientasi kita untuk kepentingan sesaat dalam kehidupan di dunia. Meskipun dapat imbalan yang begitu besar, tetapi ternyata di akhirat hanya akan menyulitkan, itu hanya perbuatan yang sia-sia. Saya kira itu sekedar tambahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Mudah-mudahan saudara atau saudari Nuha di seputaran Melati bisa memahami dari 3 poin yang sudah disampaikan tadi. Kita ke satu pertanyaan terakhir, boleh dijawab lagi Ustaz? Nah, ini tidak ada nama. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah termasuk sesuai kapasitas jika seseorang penuntut ilmu itu sibuk mentahzir Ustadz di media sosial Ustadz? Mulai dari judul kajian, tempat kajian, sampai kepada cara penyampaian dakwah sang Ustadz atau sang da'i. Apakah ini termasuk sesuai kapasitas? Nah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat, khususnya penanya yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ketahui, Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk mentahzir perbuatan lebih banyak daripada mentahzir orangnya. Kecuali orang-orang yang sudah jelas-jelas di luar garis Islam. Yang kedua, kalau pada asalnya kaum muslimin itu adalah ala thiqah wal amanah wal adalah. Yang ketiga, masalah tahzir mentahzir bagi penuntut ilmu pemula ini bukanlah jalannya para ulama. Kita tahu kalau ada orang orientalis menghitung berapa banyak perawi hadis yang dibicarakan oleh ulama al-jarhi wa ta'dil. Itu tidak kurang dari 580.000 sekian para perawi, baik yang terkenal maupun tidak. Dan di antara yang bicarakan juga berbicara tentang tahzir mentahzir. Yang sebutnya kan ulama al-jarhi wa ta'dil. Nah, dari sekian ratus ribu perawi yang terhitung sebagai ahlul jarhi wa ta'dil itu hanya segelintir. Tidak semuanya. Pada umumnya mereka sibuk dengan menyampaikan ilmu, menyebar ilmu, menyebar dakwah, dan sebagainya. Karena mengetahui kebenaran dan kebatilan.
lebih diutamakan daripada mengetahui siapa orang yang benar, siapa orang yang salah. Yang kedua, bahwasanya seseorang yang berada di jalan yang benar atau di jalan manhaj yang sahih, tidak satu pun mereka yang sempurna. Andainya kita jadikan seperti kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, "Law radadna haditha rajulin li khata'aini aw thalath la kharibatil kutub aw lama salama minhu ahad." Andainya kita menjatuhkan setiap perawi gara-gara salah 2 atau 3 kesalahan, tak satu pun yang selamat dari perawi hadis ini. Bahkan Imam Al-Jarh wa Ta'dil Yahya bin Ma'in sendiri, dia akan majruh juga. Imam Abu Hatim Ar-Razi, dia akan majruh juga karena 1-2 kesalahan. Tetapi kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, yunzur ila rajul, dilihat kepada seseorang itu, in kana fi aslihi mustaqiman, pada asalnya mustaqim, maka kita berikan kesalahannya itu pada kebenarannya yang istiqamah tadi. Adapun ahlul ahwa'i wal bid'ah fala karamah. Adapun ahli hawa yang jelas-jelas ahli hawa dan ahli bid'ah, maka itu la karamah memang. Oleh sebab itu, maka saya ingatkan diri saya juga kepada saudara yang bertanya dan yang lain-lain, bahwa tahzir mentahzir itu bukanlah pekerjaan pemula dalam menuntut ilmu. Yahya bin Ma'in baru dia sampai pada derajat itu setelah dia menghafalkan rijalul hadis, setelah menghafalkan hadis-hadis sahih, baru dia menjadi imamul jarhi wa ta'dil. Yang kedua, beliau melakukan itu bukan karena tasyaffi wala tahawwi, bukan karena ingin memuaskan diri. Bah, alhamdulillah saya sudah tahu kesesatan Ustaz Syahnu, sudah tahu kelemahan Ustaz Syahnu. Kalau itu antum masuk neraka gara-gara ini. Dia adalah untuk membela agama Allah. Antum sekarang mencari kesalahan Ustaz ini karena membela agama Allah atau karena membela Ustaz antum, atau membela kelompok antum, atau masjid antum. Itu harus dipikirkan. Kemudian dengan mentahzir ini, apakah semakin maju dakwah atau semakin surut? Karena tak satu pun sekarang, ya saya sudah melihat langsung ya masyayikh yang suka mentahzir dari manapun, baik dari Madinah, dari Yaman, dari apa, dia sendiri tahzir oleh murid-muridnya setelahnya. Apa sebab? Saya melihat, wallahu alam, seperti yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, dulu mereka dinasihati, jangan berikan senjata ini kepada para pemula. Karena tahzir itu adalah pekerjaan senior. Orang-orang yang sudah mumpuni dan bertakwa, alim, amil, abid, wara. Harus wara. Akhirnya diberikan kepada para pemula penuntut ilmu yang baru belajar, bahasa Arab belum tepat, akhirnya sudah mentahzir. Saya pernah satu bis dengan mahasiswa dari Cina. Bahasa Arab payah ngerti, payah kita memahami bahasa Arabnya belum pandai. Huruf-hurufnya, makharijnya belum tepat. Tapi Masya Allah, dia sempat mengatakan ke saya, ternyata Syekh Huzaifi itu tidak salafi katanya. Tidak bermanhaj salaf katanya. Lalu saya tanya, apa definisinya manhaj salaf? Tak bisa dia jawab. Oleh sebab itu, akhi, antum belajar ilmu dulu. Setelah itu nanti kamu tidak masalah orang sesat, tapi antum tetap hidayah. Allah SWT, la yadrukum man dhalla idha tadaitum. Tidak masalah orang sesat, tapi kamu tetap dapat hidayah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tahzir ini termasuk dilakukan oleh banyak orang yang tidak punya kapasitas untuk itu. Oleh sebab itu maka tinggalkan dan belajar ilmu. Nah, soal masalah antum ragu dengan suatu ustaz, aku dengan seorang da'i, seorang alim, ulama itu kan banyak. Antum belajar padanya, antum cenderung belajar kepadanya. Tahu antum dia ada alal istiqamah, alal manhaj, alal sunnah, ikuti kajiannya. Adapun orang-orang yang tadi sudah sebutkan seperti kata Imam Zahabi tadi, dah jelas manhajnya, manhaj mengikut akal dan hawa. Seperti istilah masuk akal sih misalnya, ini kan jelas alul hawa, masuk ahlil akal, alul rai.
yang mungkin dia tinggalkan saja. Bahkan ini pun kalau antum tidak punya kapasitas, tidak usah berbicara. Lebih baik antum tinggalkan dan jangan menimbulkan masalah. Sebab nanti pembela kebatilan itu mereka juga punya suara. Apalagi di zaman supremasi ilmu atau di tempat yang supremasi ilmu itu lemah seperti negeri kita ini. Ilmu tidak begitu dihargai orang. Yang dihargai orang itu adalah mayoritas atau dominasi. Ya, siapa yang paling banyak itu yang paling dikuatkan. Bukan siapa yang paling tinggi ilmunya itu yang ditinggikan. Kita belum begitu sampai pada derajat menghormati ilmu. Sehingga ketua MUI berfatwa nanti artis bisa membantahnya di negeri ini. Yang tak akan kita lihat misalnya kalau Saudi kalau sudah Syekh Mufti Amnya bicara, yang lain walaupun tak sepakat tidak akan membantah. Kita belum sampai pada situ. Tapi sayang kita pun nak berdoa pula negeri yang seperti ini yang sudah sangat jauh meninggalkan kita dari sisi agamanya, tapi banyak pula yang merongrong dan ingin menjatuhkannya. Allah musta'an. Baik, jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami itu pertanyaan. Ustaz ada tambahan? Baik, barakallahu fiik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bisa bermanfaat untuk kita yang mendengarkan semua, khususnya yang di sini juga. Bagi Ustaz yang menyampaikan, jazakumullah khairan untuk ilmunya, mudah-mudahan bisa berbagi lagi di lain waktu dan kesempatan insyaallah di pekan depan. Baik, generasi Rubani dan pemirsa KMTV, kita cukupkan untuk kesempatan hari ini. Dan afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.